Ganggu. Gini nih, saya mau minta konsultasi untuk masalah paketan saya. Oh, kenapa dengan paketanmu, Mbak? Gini nih, saya itu kan paket lewat ekspedisi T. Jangan disebut gitu ya. Ya, terus? inisial itu. Nah, waktu itu saya paket itu tanggal 25 Februari. Kan saya cek tracking tuh, Miss. Di tracking saya itu, barang saya itu kan bilnya 0 semua, itu nggak ada dari bea cukai. Terus juga barang itu sudah keluar dari gudang tanggal 21 gitu. Nah, akhirnya saya kan tanya ke pihak ekspedisi gimana, karena tanggal 30 itu kan sayanya pulang gitu. Lah mereka bilang bisa hubungi nomor ini, nanti dijelaskan Mbak gitu. Terus sayanya telepon ke sana, katanya saya diminta untuk membayar $400 untuk 2 paket saya gitu. Terus saya bilang, loh Mbak, saya kan checking tracking saya di bea cukai itu udah nggak ada biaya gitu. Terus katanya sana, ini untuk biaya sewa kontainer penyimpanan karena barangnya itu numpuk selama nunggu pemeriksaan bea cukai gitu. Nah, terus kan saya bilang, Miss, loh Mbak, sekarang kita bayar paket itu kan udah mahal ya. Terus saya kirim tuh lewat WA, Miss, dari teman-teman saya yang kirim lewat dari ekspedisi lain lah ya, katakanlah dari AB gitu. Itu kan ada yang nunggu Miss sampai 5 bulan, ada yang 4 bulan gitu. Tapi dari ekspedisi lain itu nggak ada biaya untuk sewa gudang gitu. Nah, tapi mereka tetap ngotot. Terus saya bilang, kalau ini tidak saya bayarkan gimana gitu. Ya barang nggak bisa dikirim gitu. Terus saya bilang, tunggu dulu Mbak. Saya bilang, saya coba tanyakan, saya mau konsultasi dulu. Masa BP2TKI Pak Beni aja yang bantu kita untuk bebas bea cukai, kita harus bayar lagi Mbak, $400 itu 800.000 loh, bukan sedikit, saya bilang gitu. Nah, tapi mereka bilang, gimana, masa kan itu satu pengirim dan satu penerima, apakah itu tidak bisa ada keringanan gitu. Maksud saya kalau misalnya itu 70 atau 100 kan masih oke ya Miss bagi saya gitu. Nah, mereka bilang nggak bisa, kata dia, itu keputusan kebijakan dari pihak ekspedisi di sini, karena biaya sewanya segini, separuh kantor separuh kamunya, pokoknya per tiap satu paket itu $200 begitu. Nah, terus mereka minta saya tanya gimana harus bayarnya gitu. Mereka bilang, kamu bawa resit waktu paket itu ke Seven terus bayar. Tapi sampai sekarang belum saya bayar Miss gitu. Saya itu pengen minta masukan dari Miss Yuni gitu, apakah memang biaya sewa kargo itu bisa dibebankan ke customer, sementara kalau memang iya gitu, dalam pikiran saya nih Miss ya, kenapa ekspedisi yang lain yang harus nunggu 5 bulan lebih barangnya ada yang baru nyampe, kenapa mereka nggak ada sewanya gitu. Saya kan tanya-tanya tuh ada teman-teman yang dari AP gitu, ada yang paketnya baru 5 bulan sampai 3 bulan sampai, tapi mereka nggak dikenai biaya apapun gitu. Ya kamu coba expose di media sosial Mbak, bahwa ya udah jangan promosiin paketan ini cara nih, samen kalau ingin mendapatkan paketanmu diambil dibayar aja, tapi sekalian cerita sama masyarakat umum jangan sampai pakai ekspedisi ini. Mereka nggak akan laku kok Mbak. Gitu, Mas. Iya, mereka nggak akan laku kok. Karena iya betul-betul. Karena dan saya sendiri gini, saya sudah WA mereka, saya itu sebenarnya customer lama loh, pakai ini saya kecewa sekali, saya bilang, kenapa biaya sewa harus dibebankan ke kita gitu. Saya miris gitu loh, menyayangkan sekali. Sekarang bayangin kalau kita mau pulang nih 800.000, ibaratnya kita mau dipakai untuk ibaratnya untuk keperluan yang lain kan masih bisa gitu loh. Kan rasanya itu bukan berat uangnya, tapi kegunaannya apa gitu kan Miss. Kita bayar biaya itu paketnya udah lumayan mahal gitu. Ya kalau itu kan memang kita harus bayar gitu. Tapi untuk yang satu ini kan rasanya tuh kayak
nggak terima gitu loh. Membebani banget. Ya karena itu saya bilang, ya Iya. udah nggak apa-apa, jangan datang lagi sama paketan ini dan ceritakan pada Facebook atau grup-grup ya. Kalau kamu cerita sama saya, di-share sama grup nggak akan terima kalian. Tapi kalian tulis nih, paketan ini kan nyata nih, bukan fitnah. Kamu bisa, nggak usah ditutup-tutupi. Ini loh, jangan paket ke ini, kenapa ini? Saya korbannya seperti ini bukti-buktinya. Di screenshot. Iya, saya kan maaf nih, saya kan nggak pakai sosmed udah ada 6 tahun ya, jadi makanya saya tadi WA ke adminnya Miss Yuni, saya bilang gimana boleh nggak minta live ke Miss Yuni? Oh ya silakan gitu. Kalau maksudnya kalau gini kan saya udah plong misalnya saya harus bayar, oke nggak apa-apa saya bayar gitu, tapi biar untuk pelajaran yang lain gitu, jangan sampai kita udah bayar segini masih didenda lagi pembayaran sewa segini banyak gitu. Betul. Bayangin kalau 1 minggu itu misalnya 100 orang nih, kita $200 per paket, itu udah berapa ribu dolar gitu loh maksud saya itu. Ya karena itulah cara-cara mereka untuk mengelabui kita, Mbak. Bener ya? Oh gitu. Cara mereka Iya, untuk betul. mengelabui kita, apa sih manfaatnya? Sebenarnya kan nggak ada manfaatnya juga. Mereka akan kehilangan nama. Ya udah nggak apa-apa. Kamu hari ini nggak nyebutin, tapi kalau ada teman-teman yang mau pakai ya katakan aja apa adanya. Mereka memanfaatkan betul, kita. Miss. Sangat curang sekali gitu loh, Mbak. Iya, kayaknya kok halus banget gitu cara kayaknya ngerampasnya itu barang udah saya screenshot semua itu Mas, trackingnya itu. Saya Screenshot. bilang ini biaya juga Iya, saya screenshot semua. Saya bilang ke mereka juga, ini loh biaya yang diperjuangkan Pak Beni aja sudah 0 Mbak. Kenapa saya harus melarang uang? Terus mereka jawabnya juga sesuai dengan yang ditelepon kemarin ya Mbak. Gitu. Kalau enggak barang nggak dikirim. Ya udahlah berarti buntu ya Miss, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain kalau kamu masih Maksudnya, tuh. oke lah. Bersama ini menginfokan bahwa situasi terkini dengan perubahan peraturan di Indonesia, penempatan pembayaran bea cukai atau untuk ini diselesaikan di Indonesia oleh otoritas pemerintah beberapa minggu yang lalu. Kami sangat senang karena semua paketan akan dirilis. Kami menghadapi masalah biaya penyimpanan yang buat mitra kami di Indonesia menahan semua paketan di gudang. Loh iya, ini kenapa kalian yang harus menanggung? Karena ketidakpastian dari pemerintah membiarkan semua paketan tertunda dari Februari, menyebabkan tingginya jumlah kontainer yang ditahan di gudang. Sayangnya ini menjadi tidak luar kendali kami. Oleh karena itu kami menyesal, kami menginformasikan Anda bahwa kami harus memungut biaya penyimpanan untuk kontainer. Coba tak kirimkan ke Pak Beni. Biaya penyimpanan adalah untuk paketan. Kami memahami hal ini terima kasih. Oke. Terus itu Miss. Oke, tak kirimkan ke atasan. Iya, apakah kita memang kewajiban kita untuk membayar sewa gudang gitu? Maksudnya kan kenapa perusahaan mau untung nggak mau buntung gitu di saat mereka harus sewa kontainer? Kenapa dibebankan? Kalau misalnya dari awal kita ada pemberitahuan, Miss, setidaknya mungkin ada kemungkinan tambahan kita kan bisa terima gitu. Nah ini barang udah keluar dari gudang, tinggal ngirim ke rumah, terus tiba-tiba aja di stop, langsung suruh telepon gitu, suruh bayar. Oke, siap. Lagi menghubungi Pak Beni masih belum mengangkat teleponnya. Jadi percuma dong, selamat dari bea cukai nggak selamat di pengiriman. Nah itu Miss, saya bukan masalah uangnya $100-200 ya Miss, tapi ini berapa ratus mbak-mbak yang lewat ekspedisi itu. Saya tahu itu juga ekspedisinya udah lama banget gitu. Itu berapa ribu dolar kalau dikumpulin sama kita yang udah pakai dari bulan berapa itu gitu loh. Siap, sebentar Mbak. Halo, Bapak. Ya, Mbak Yuni. Oke, Bapak sudah sembuh? Insya Allah. Tapi saya lihat video-videonya Bapak itu agak pucat gitu, Mas Yan. Iya, betul. Masih belum sembuh total. Oke. Bapak, ini banyak sekali yang komplain. Kan kita sekarang sudah bebas dari bea cukai ya, Bapak ya? Betul. Tapi ini ada kendala Pak, itu saya mendapatkan surat dari salah satu paketan barang nih, tolong diusut Pak. Per orang dimintain 200 Hong Kong dolar sebesar 400.000 Indonesia untuk membayar gudang Pak.
Nah, itu siapa yang minta? Itu Pak, saya sudah kirim ke Bapak suratnya. Gudangnya siapa ya? Gudang siapa itu? Gudangnya nggak tertulis Pak, tapi itu tertulis paketan barangnya yang beralamat di Hong Kong sini Pak. Oh, berarti pihak Hong Kong dong, bukan? Iya, tapi kan dia dibebankannya untuk Indonesia Pak, katanya karena biaya gudang di Indonesia. Oke, nah sekarang pihak Indonesianya disebut nggak siapa tuh pihak? Dia nggak menyebut Pak, makanya kita sedang mencari, mereka tidak memaparkan, dia mintanya dibayar di Hong Kong Bapak, per orang 200. Begini, kalau hanya disebut pihak Hong Kong, gimana kita bisa intervensi ke sana kan gitu ya? Betul. Kecuali teman-teman perwakilan. Siap. Nah, tapi kalau yang disebut adalah yang di Indonesia, kita berani untuk misalnya lakukan ini tindakan. Nah, itulah kelemahan kita Pak, karena ini yang memberikan pancing teman-teman bagaimana dapat informasi pihak Indonesia itu siapa gitu Mbak Yuni. Siap Bapak. Berarti apakah ini salah satu kita coba suruh dia bayar, terus siapa yang ngirimin ke sana kita fotoin sebagai satu jadikan korban, tapi kita memberikan bukti gitu Bapak. Tapi kalau dia membayarnya ke pihak Hong Kong gimana ketahuan? Kecuali kalau dia membayarnya ke pihak Indonesia. Oke, berarti memang sudah dipermainkan seperti itu Bapak. Atau ada cara Mbak Yuni datangi ke pihak yang di Hong Kong itu. Untuk mempertanyakannya kalau teman-teman PMI mungkin cuma transfer kan? Iya. Nah sekarang pihak yang di Hong Kong itu siapa, datangi aja. Oke, dikonfirmasi. Dikonfirmasi. Ini ada permainan agensi Hong Kong, si perusahaan Hong Kong. Betul. Karena waktu itu kita sepakat kan begini, waktu perusahaan merasa keberatan, EJT ya Mbak Yuni. Siap. Itu yang saya sebut efek domino ya. Menumpuknya barang-barang di gudang itu tidak hanya berdampak pada PMI. Siap. Di mana barang-barang itu tidak sampai di waktu yang tepat ke keluarga. Betul. Tapi juga berdampak kepada perusahaan PJT yang menyewa gudang. Betul. Nah, saya tanya, kenapa berdampak pada PJT yang menyewa gudang? Nah iya Pak, karena kami ini bukan gudang sendiri, kami harus menambah biaya dengan tertahannya barang di gudang tersebut. Nah, terus saya katakan, nah ini yang saya tidak mau. Jangan karena kalian terbebani untuk membayar tambahan biaya gudang, kalian bebankan ke PMI, gitu kan? Siap. Nah waktu itu perusahaan Indonesia sepakat, ya nggak akan membebankan pada PMI. Oke, deal ya, saya katakan gitu. Jangan membebankan pada PMI. Oke, pengiriman barang yang lain tidak Pak? Khusus buat satu ini saja yang membebankan pada PMI Pak? Nah iya, makanya satu itu, makanya perusahaan yang mana di Indonesianya itu yang dicari. Oke, siap. Kalau perlu saya akan datangi gudang itu ya. Oke, saya siap. turun ke lapangan. Siap Bapak, siap. Oke ya, Oke. Ya. Siap Bapak, saya akan cari informasi. Oke, terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Mbak Samen dengar sendiri toh Pak Benny akan mendatangi, tapi masalahnya kan kita nggak tahu siapa nama paketan di sana. Gudangnya posisi ada di mana dan di mana menyewanya, karena nggak boleh dibebankan pada kalian. Iya, betul Miss. Selidiki aja dulu teman-teman. Ini yang saya lihat ada memang ya salah satu itu paket barang yang ada di Sanpokong ya, pusatnya di Sanpokong, itu meminta pembebanan 200, sementara di Indonesia sendiri dikatakan bahwa beban itu tidak akan dilimpahkan pada pemaket. Jadi kamu cari tahu dulu Mbak. Kamu cari tahu dulu. Nanti kita akan selidiki Mbak Benny biar mendatangi gudangnya. Jika kalian ditarik 200.000. $200 Miss. $200. Iya. Coba selidiki, tak simpen nomormu ya. Bayar dulu ya. Jangan dibayar dulu, sampean pingin Ya, betul. di mana tempatnya dulu. Dia posisinya paketan barang yang ada di Indonesia apa? Perusahaan yang ada di Indonesia yang ngagetin barang namanya apa? Cari tahu dulu baru bayar. Baik Miss. Oke, terima kasih. Karena paketan barang yang lainnya nggak bayar, kenapa dia harus bayar? Ya, jadi teman-teman diselidiki lebih lagi, karena biar kita tahu bahwa paketan ini nggak benar, padahal Pak Benny sudah meminta untuk tidak boleh dibebankan pada kalian. Jadi mungkin itu aja teman-teman hari ini, dan
Saya butuh istirahat karena banyak hal yang harus saya lakukan, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sampai ketemu lagi.